ada pertanyaan? Pak, tadi tuh saya udah di absen belum ya? Joanne tadi di absen ya. Nanti saya sekali lagi lah di absen itunya ya. Baik. Oke, Thank you. Pak. Ya. Baik, saya akan masuk ke materi yang kedua ya, materi yang kedua. Nah, minggu lalu kita bahas, saya share screen dulu ya. Ini materi nanti ada semua di sini ya. Saya sudah buatkan di bentar. Tadi itu saya bukanya mana ya? Oh, ini bukannya ada 2 layar. Oke, sebentar ya. Teman-teman ada buka di Google Classroom ya. Ntar ini aku kebukanya jadi ada double. Oh, nah ini ya, ini. Nah, di Project Next ini nanti teman-teman saya udah invite nih semua siswa ada di sini. Ada beberapa yang masih belum jawab nih. Ya. Oke, nanti dicek ya. Nah, materinya nanti ada di sini classwork. Kita masuk ke pertemuan kedua. Ya. Kalau minggu lalu kita bahas bikin programnya itu tanpa looping atau istilahnya sequence. Ya, sequence. Nah, nanti teman-teman bisa dibuka aja sini ya. Oke, materinya. Ntar saya edit ya. Nah, ini akan menolong kita, jadi programnya nanti lebih efisien dengan pengulangan atau istilahnya looping lah bahasa Inggrisnya gitu kan ya, atau loops ya gitu kan. Nah, pengulangan ini digunakan untuk melihat ya, untuk kita meringkas program-program yang katakanlah tadinya disusun ya, berurutan ya atau sequence yang minggu lalu itu. Kalau ada yang sama, kita membuat dijadikan looping. Nah, strukturnya itu ada beberapa struktur ya. Ada yang namanya repeat until ya, ada namanya while seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Ini saya coba buka ya. Gambarnya kira-kira kayak gini. Ya. Nah, yang paling umum biasanya orang gunakan ini for loop karena gampang ya. Jadi jumlah pengulangannya udah tahu nih. Saya ngulang 10 kali ini pakai for loop gitu kan ya, for loop. Artinya nih perintah yang di sini ya, di line ini, line 1 ini diulang-ulang. Boleh nggak 2 line? Boleh, 3 line, 4 line, pokoknya perintah yang ada di sini ya. Beberapa line juga boleh. Ya, jadi kalau dia belum selesai, ini sequence ya. Misalnya saya ngulang 10 kali, ya, berarti ke sekali dia naik lagi ke atas lagi. Udah 10 belum? Belum ya. Baru sekali. Sekarang kedua kali dia muter lagi gitu kan. 3 kali, muter lagi 4 kali, terus kalau udah sampai 10, udah 10 kali dia keluar false dia. Ya, jadi ini flow chart-nya kira-kira gini. Ini yang diulang-ulang terus, belum muter terus berapa banyak tergantung kita pengulangannya. Mau 10 boleh, mau 5 boleh gitu kan ya, bebas pokoknya. Nanti ini kita sudah tentukan. Ini gunakan for loop. Ya. Nah, ada namanya while atau namanya repeat. Nah, ini coba perhatikan di bagian sini. Ini pengecekannya kan di atas ya. Nah, ini pengecekannya di atas. Sama ini juga looping lah. Ini beberapa kali. Nah, kalau ini loopingnya berdasarkan kondisi. Kalau kondisinya belum terpenuhi, dia ngulang aja terus. Ya, selama kondisi terpenuhi, dia ngulang terus. Nanti dia berhenti kapan? Kalau kondisinya udah salah, udah false ya. Ini artinya false gitu kan ya. Ini kalau true ke sini, ini false ke sini. Ya, kalau ini juga sama. Cuman ini pengecekannya di bawah. Jadi ini yang diulangnya line 1, line 2. Ini juga sama ya, line 1, line 2 gitu kan ya. Lebih dari 2 boleh, berapapun boleh ya. Jadi prinsip pengulangan gitu. Jadi kalau kondisinya belum terpenuhi, dia nanti akan ngulang terus, ya. Nah ini yang berbeda nih. Kalau ini kondisinya true, dia ngulang ya. Kalau ini kondisi false, ya, karena di bawah dia false nih, dia ngulang nih, gitu kan. Kalau kondisi sudah terpenuhi, dia keluar. Nah, prinsipnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, saya akan demokan ke dalam programnya, bagaimana pengulangan itu. Kalau kemarin kita misalnya membuat program nih 5 kotak gitu kan ya, itu cukup banyak. Nah, kita pakai ini ya, VRFX ya. Saya akan buka VRFX, vr.pex.com seperti biasa. Ini yang kalau pertama kali masuk ke sini ya. Nah, ini kosong, ini tutorialnya kita buang. Oke. Nah, ini pengulangan seperti ini ya. Oke, saya akan buat yang baru aja, new block-nya. Nah,
Misalnya saya akan membuat kotak gitu kan ya. Membuat kotak nih. Membuat kotak kan sebetulnya ada 4 garis kan. Ya, garis pertama, garis kedua, garis tiga ya, membuat kotak gitu. Nah, seperti biasa kan kita gunakan ini nih, drive forward ya, gitu kan. Nah, kita mau misalnya ke 1800 ke ujung ya. Ya, 1800. Udah itu kita belok nih, belok 90 derajat gitu kan ya. Udah itu kita lakukan yang sama juga kan ini. Kita duplicate, kita bikin 4 kali ya ininya, berarti kan duplicate lagi sini, kita duplicate lagi sini. Nah, ini kan 4 kali. Sama-sama terus ya. Oke, kita coba ya, kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan sequence. Sequence ini dia tidak ada pengulangan. Ya, jadi disusun secara berurutan tuh. Maju, sini dia belok, gitu kan ya, 90 derajat. Maju lagi, dia belok. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ada yang diulang nggak? Nah, kita lihat ini 2 baris ini diulang, 2 baris diulang, 2 baris diulang, 2 baris diulang gitu kan. Sama-sama seperti ini. Nah, hal seperti ini kita bisa ringkas. Ya, kita bisa ringkas. Nah, ini yang tanpa pengulangan. Jadi kita misalnya buat kotak ya, ini buat kotak pakai sequence ya, sequence itu artinya berurutan ya, sequence gitu kan ya. Nah, sequence rename, kalau ini kita bisa simpan ya, file save to device. Nanti dia di download masuk ke sini ya. Nah, sekarang saya akan membuat ya, ini saya rename, saya buat yang pakai repeat. Buat kotaknya ini pakai repeat. Ya, repeat. Nah, gitu rename ya. Nah, kalau pakai repeat, oke, kita geser ya ininya, saya kembalikan lagi nih. Nah, saya mau pakai repeat nih. Ini kan sebetulnya dia ngulang 4 kali kan. Perintah 2 ini ya, ini kita bisa buang nih. Nah, ini kan diulang 4 kali kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini code-nya ya. Ini drive train itu buat menggerakkan. Nah, untuk pengulangan itu ada di sini di kontrol. Ya, nah kita gunakan repeat. Jadi repeat gini. Taruh di sini. Oh, repeatnya salah ya. Oke, ini nggak apa-apa, kita taruh di sini. Ini masukkan. Kita ke sini. Nah, yang bawah kita buang ya. Nah, jadi yang 2 baris tadi kita akan buat sini. Nah, berapa kali kita ngulangnya? 4 kali kan. Nah, ini jadi 4. Ya. Jadi kita akan lihat nih, dia membuat ini. Kalau tadi kan jadi ada 8 baris ya, 8 baris. 2 baris yang sama diulang-ulang 4 kali. Nah, sekarang kita bisa gunakan namanya repeat. Jadi dia lebih simple. Kita tes ya. Kita gerak aja dulu ya. Nanti ini gerak belum menggambar-gambar, tinggal ditambah pennya ya. Nah, dia lihat pengulangan yang sekali ya. Turun, belok, tuh. Nanti dia ngulang lagi ke sini muter. Sama seperti kayak tadi flowchart tadi. Ya, diulang 4 kali. Jadi kita bikin program bisa lebih simple. Kalau ada yang pengulangan-pengulangan ini, salah satunya menggunakan repeat ya. Nanti ada namanya forever, nanti ada juga yang lainnya gitu kan ya. Nah, saya kan bahas dulu repeat hari ini. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas? Oke, kalau sudah jelas, teman-teman boleh dibuat ini ya. Repeat ya, ini drive forward, bikin kotak ini. Nah, sekarang sekalian ngegambar gitu. Gambar kotaknya. Oke, cukup jelas nggak? Nah, ini ada di bagian kontrol. Nah, teman-teman lihat ya, di bagian sini code-nya ya. Lihat ini ada warna biru ya, ini drivetrain, ininya biru. Jadi kalau saya gunakan yang ini, orange gitu kan, ya, orange atau coklat ya, coklat ini berarti ada di bagian sini. Kalau ini yang kuning nih, event gitu kan ya. Kalau mau ada yang ini, kita nyoba kemarin komen nih, komentar pakai ini. Ya, boleh nih, ini komentar boleh ditambahkan ya. Komentar itu buat keterangan aja, dia nggak akan diproses oleh komputer ya. Ini buat pakai repeat gitu kan ya. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan dicoba. Saya beri waktu
5 menit nih buat kotak ini ya. Kalau udah ini ditambahkan ya buat sekalian ngegambar. Masih ingat nggak ngegambar? Gambarkan di sini ada di look ya. Nah di look kita bisa pilih set robot pennya ya, set robot pennya kita taruh di sini. Mau warna apa nih robot pennya? Warna merah gitu kan ya. Nah jangan lupa ininya move robot pennya down, turun ke bawah ya. Nah, kalau sudah ininya robot pennya di up lagi misalnya ya, di up dinaikkan lagi supaya nanti enggak tintanya nempel terus ke bawah ya. Kalau di robot benernya dia nanti blobor gitu kan ya. Nah ini sama ya. Oke silakan dicoba. Kalau udah nanti bilang ya, teman-teman nanti bisa demokan. Jadi udah ini kita nggambar kotaknya lebih dari 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Yuk, silakan dicoba. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kecepatan nggak saya? Tidak ada, Pak. Oke, ya silakan Michael Owen. Teman-teman coba dicoba juga ya. 5 menit ya teman-teman ya. Saya sebentar ya, izin ke belakang dulu ya, ke toilet. Ya boleh saya tunjukin aja. Ini set besar deh, kelihatan. Nah ini jangan lupa ya di save ya teman-teman, ini bisa di save sama udah rename dulu baru nanti di save. Nah gitu. Nanti diambil di folder download sih adanya. Oke. Izin dulu ya sebentar ya, saya ke toilet dulu. Ya silakan dicoba teman-teman.
Baik, ada yang sudah selesai? Oke, ini teman-teman di rumah atau di ini, di kelas? Rumah, Pak. Oke, di rumah. Komputernya cukup bagus. Kalau Ya, yang pakai cukup. yang pakai Celeron lambat ya. Minimal pakai ya Celeron masih bisa lah, tapi cuman lambat biasanya. Kalau nggak minimalnya i3 sih. Yuk, Joanne boleh coba, Jason boleh coba. Share screen-nya saya kasih ya. Ya, boleh di share screen. Pak, saya beda device ngerjainnya di laptop, ini Zoom-nya di HP. Zoom-nya di HP, di itu aja, di foto aja. Bisa ya di foto ya. Ya layarnya di foto ya. On cam aja, Pak. Ya, pakai kamera. Nah, kameranya ke laptopnya. Kebalik deh itunya. Mana ya? Oh ya itu ya. Oke, boleh saya show ya ini ya. Sebentar diperbesar. Oh, nggak bisa gini. Kamu harus share screen deh. Joanne, klik tombol share screen-nya dulu. Di Kan komputer. beda device, Pak. Beda device, Oh Pak. ya, device-nya itu. Oke. Oke, kamu ngomong supaya nanti jadi ini. Jadi Zoom. Tes, halo. Saya Halo. Oke, bagus. Ya, bagus. Saya harusnya pakai ini tadi ya. Kamu di pin ya supaya muncul. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, thank you, Joanne. Jason mau nyoba, Jason? Jason udah selesai belum? Jason hadir nggak, Jason? Wah, ini Jason kemana Jason? Pak Michael, kalau ini yang nggak hadir, gini gimana? Coba Pak minta di unmute atau di open video, Pak. Ya, coba Jason, unmute sama ini. Boleh jadi co-host, Pak, saya? Oh, boleh jadi co-host. Mana? Ya, co-host ya. Pak Joni juga jadi co-host, boleh. Coba saya tanya dulu. Ya, Victor udah selesai belum, Victor? Udah, Pak. Ya, boleh di show screen. Masih sambil nyobain ya seperti ini ya. Jadi nggak lupa gitu. Kalau hanya lihat aja pasti nanti lupa. Nah, nanti kalau kita sering pakai repeat gini lebih enak. Oke, udah betul ya repeatnya. Baik. Ya, bagus, Victor. Jangan lupa di save ya, rename dulu ya. Rename dulu nanti baru save ya. Oke, Pak. Baik. Ya,
Bagus ya, oke. Anda masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kita bikin kotaknya lebih dari satu. Ya, kotaknya. Ini kan kotaknya satu nih, gitu kan. Nah, bagaimana kalau saya nanti mau bikin kotaknya dari angka 12 nih, sama seperti minggu lalu gitu kan ya. Kotaknya di 12 gitu kan. Bisa nggak? Bisa, sama. Berarti kan kita tinggal setelah ini, kita gerak ini ke 1-2 gitu kan ya. Oke, ke 1-2 caranya kan gini ya. Caranya ini saya lanjutkan ini ya dari yang tadi. Teman-teman lihat ini yang warna ya, warna ungu, berarti lihat aja di bagian sininya. Oh, berarti ada di bagian loop gitu kan ya. Ini warnanya orange tua lah, orange gitu kan ya, atau coklat tua, apa nyebutnya ini coklat tua, berarti ini ada di bagian kontrol gitu kan ya. Nah, kalau yang hijau berarti hijau gitu ya. Jadi ini warna itu bukan sembarangan, tapi buat nunjukin ininya. Bloknya ada di bagian mana gitu kan ya. Nah, kalau loop tuh lihat ini warnanya ungu, kan ada di bagian loop. Ya, oke, untuk mempermudah nih, kan ini abu nih, komen berarti ada di sini gitu kan ya. Aja. Nah, saya akan lanjut. Berarti dari sini dia akan loncat ke 1-2. Ya, jalan ke 1-2. Ke 1-2 berarti dia maju dulu, kemudian belok, maju lagi, kemudian belok lagi gitu kan ya. Jadi saya akan tambah di sini maju ke mana ya, drive forward. Oke, 200 saja ya, karena kan satu kotak. 200, kemudian dia belok 90 derajat, maju lagi 200, kemudian dia belok kiri sini supaya posisinya pas buat menggambarnya. Ya. Nah, kita udah sampai di sini nih. Ya, dia maju ke sini kan. Maju ke sini, kemudian sini. Siap ngegambar lagi. Nah, gambarnya kan pakai yang ini juga sama kan? Gitu kan ya? Sama. Ya. Nah, bisa nggak kita pakai repeat? Bisa. Ya. Nah, repeat ini kan 1800. Nah, kita nanti akan bermain dengan namanya variabel. Ya. Supaya nanti dia kan 1800. Nanti kalau di kotak ini dia 1000-nya 600. 1400. Ya, betul, 1400 ya. Nanti sini 1400 kurangi 400, 1000 ya, 1000. Oke, sebelum ke sini ya. Ya, oke. Oh, Jason mau dari toilet. Oke. Nah, kita bermain variabel dulu. Sebelumnya saya akan jelaskan variabel ya. Variabel. Karena kalau nggak pakai variabel kan nanti kita nguranginnya gimana, loopingnya kan 1800 mengurangi kan susah gitu kan ya. Oke, kita bermain variabel dulu nih. Variabel ada di sini teman-teman ya. Ya, variabel. Nah, kita pakai variabel di sini misalnya. Nah, kita bisa buat variabel misalnya pakai bikin baru ya, misalnya variabel jarak nih. Jarak gitu kan ya, submit nih. Saya udah punya jarak ya. Nah, cara ngisi variabel gini. Ini saya taruh dulu ya di sini ya. Nih. Ini variabel jarak ini kita bisa ganti mau pakai my variable berarti yang ini ya. Kalau kita mau pakai jarak. Nah, ini jaraknya kita kasih 1800. Ya. Set jarak. Nah, ini kita bisa ini saya lepas dulu ya, saya buang dulu. Saya pakai kita masuk dulu belajar variabel dulu. 1800 ya, ini 1800. Nah, kita bisa ngisinya nggak pakai ini, tetapi pakai jarak nih. Jadi nggak diketik 1800 tapi pakai jarak. Ya. Nah, kalau kotaknya lonjong, tempat kosongnya lonjong, berarti hanya boleh diisi oleh lonjong, nggak bisa sama yang lain, gitu. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini buat nyambung-nyambung ya. Kalau ini buat ngisi di sini. Ya. Nah, jaraknya saya isi 1800. Maka ketika ada drive ini nih forward berarti sama jarak. Jaraknya dia pasti tahu. Ini 1800 ya. Coba kita cek ya. Nah, kita pakai variabel dulu ya. Nah, itu kan jarak tuh dia tahu. Kalau tadi kan 1800. Ya, karena ini kita sudah set kayak variabel lah, misalnya X sama dengan 5. Ya, artinya X diisi 5. Ini sama aja dengan gini, jarak sama dengan 1800. Artinya jaraknya diisi 1800.
Nah, jarak ini disebut dengan variabel. 1800 itu adalah nilainya. Nilai yang diisikan ke dalam variabel. Nah, variabel itu fungsinya adalah buat nampung sebuah nilai. Ya, nilainya bisa angka, bisa juga berupa teks. Nah, kali ini kita belajar ngisinya pakai teks aja dulu, pakai angka dulu ya. Oke, ini udah set nih, gini. Ya, jadi kita ganti 1800, ini kita tambahin satu baris saja ini untuk jaraknya. Nah, ini fungsinya buat apa? Nih, fungsinya kayak gini. Ya. Kalau saya misalnya jaraknya berkurang ya. Oke, ini saya akan tambahin nih. Ini buat mengurangi jaraknya nih. Ya. Saya taruh di sini misalnya ya. Jaraknya saya dikurangin 100. Ini artinya minus 100 nih. Minus 100. Jadi pertama 1800 dia ngegambar, nanti dia berkurang nih. Berkurang 100. Ketika looping yang kedua dia berkurang lagi 100, ketika looping itu kurang 100. Nanti kita lihat ya bedanya ya dengan yang tadi. Kita coba ya, lihat. Pertama dia 1800 nih. Ya. Turn right. Ketemu sini change by dia berkurang nih. Jadi jaraknya sekarang berkurang 100. Jadi 1700 nih. Tuh kan kalau tadi pas di 100 ya. Nanti berkurang lagi jadi 1600. Nah, ini bisa digunakan nanti buat ngegambar spiral tuh 1600. Berikutnya dia akan kalau kita tambah ya, ini saya tambah ya loopingnya sampai 10 kali gitu kan ya, 10 kali. Lihat ya. Jadi kalau ketemu change gini, artinya jaraknya akan ditambah atau dikurangi, tergantung angkanya. Kalau ini angkanya minus, berarti nilai yang sebelumnya dikurangi. Ketemu ini, perintah ini dikurangi. Ya, jadi kalau saya nulis di sini nih, nulis di notepad nih ya. Kalau tadi kan set itu ya, artinya gini, X sama dengan 1800 nih. Ya. Nah, kalau yang change ini artinya gini. Nulisnya gini, X sama dengan X dikurangi 100. X-nya berapa? Ya tergantung X awalnya berapa. 1800, 1800 kurangi 100. Berarti X yang sekarang yang baru adalah 1700. Nanti kalau ketemu ini lagi, berarti 1700 dikurangi 100. 1600-nya di sini. Ini yang barunya. Ini yang lamanya. Nah, berikutnya lagi kalau ketemu ini berarti 1600 dikurangi 100. Jadi X-nya adalah 1400. Kalau ketemu ini lagi berarti ini 1500 dikurangi 100, ini 1400. Ya, tuh akibatnya ini jadi kayak gini nih, bikin spiral. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ada dua perintah nih. Nah, ini buat variabel, ini buat ngisi variabelnya pakai set. Ya, set itu kayaknya kayak gini nih. X sama dengan 1800. Ya, ini yang fungsi setnya, yang ini change-nya ini. Oke, nah kita akan gunakan sekarang. Ini change-nya kita jangan di sini, saya buang dulu ya. Taruh aja dulu. Nah, kita akan gunakan sini. Udah gerak nih. Ya. Udah gerak. Ini saya stop dulu ya dari awal nih. Nah, ini kan 4, kita dibikinnya 4 garis. Nah, kita mau bikin kotak yang kedua. Jaraknya kan jadi 1400 kan, dari 12 ke 82 ke 89 ke 19 ke 12. Ini kan jaraknya 1400 kan. Nah, ini kan kita udah punya nih 1800. Berarti ini kita akan kurangin di sini. Berarti di minus 400 ya, Pak? Betul, pinter, Owen ya. Nah, ini berkurang 400. Minus 400. Nah, gitu. Nah, kan kita akan bikin kotaknya 5 buah nih. Udah kita pakai repeat lagi tadi. Repeat. Repeat taruh di atas. Jadi ini repeat di dalam repeat. Kalau repeat ini buat bikin kotaknya, ya yang 4 garis itu, ini buat bikin kotak 1, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima. Nah, karena kita tadi punya jarak nih, udah 1800. Nah, begitu udah kotak
satu selesai, sampai 100 balik lagi ke 1, dia gerak ke 12, ya, siap lagi buat ngegambar lagi, gitu kan. Ini kotak kedua, ya. Nah, ini kan ketika dia posisi 12 nih, ada change nih, jaraknya dikurangi 400. 1800 kurangi 400, ya. Jadi 1400 kita tes, ya. Oke. Sebentar. Saya pengen cepat ininya. Jadi saya ganti dulu. Tambahin ya supaya cepat ya, velocity-nya, drive-nya supaya cepat. Taruh di paling atas ini. Supaya dia jangan 50%, 200% bisa nggak ya? Pak, Ya. saya pas kemarin velocity-nya disimpan di 1000 Pak, tapi nggak gaspol itu. Iya, full-nya sampai 100 ya. Oh. Ya, full-nya sampai 100%. Coba kita 200 mau nggak ya? Kayaknya masih sama aja sih 200. Ya, oke ya. Oke, kita lihat yang looping-nya aja ya. Nah, dia jalan ya. Ini bikin kotak yang ke-1 dulu sampai angka 1 nih. Ini ada yang salah saya. Nggak menggambar dia. Nah, ada yang salah ya. Stop dulu. Nah, ini yang move down-nya kita harus pindahin. Jangan di sini ya, move down-nya. Nah, move down-nya harus di dalam sini. Klik. Sebelum bikin kotak, dia move down ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, di dalam visual programming seperti ini, teman-teman nggak akan salah ngetiknya, nggak akan salah perintahnya. Yang salah adalah alurnya, ya. Jadi ngetikin kita nggak main teks ya programnya. Kalau kita ngetik itu biasa seringkali suka ada salah tuh. Ini nggak ada yang salah nih untuk sintak ya. Tetapi logika mungkin bisa salah kayak tadi tuh. Oh ini salah ngeletakin nih gitu kan ya. Nah ini bikin kotak kedua gitu kan ya, kotak kedua. Udah jaraknya udah 1400 karena dia ketemu ini tuh tadi. Dia turun lagi ya, nanti setelah 12 dia ke 23 nanti ketemu di sini nih. Ini kelewat. Nah, kelewat ya, berarti udah kelewat ya. Jadi ini 1000 nih. Gitu kan ya. 1000 nih. 1000. Nanti dia keluar udah 4 kali ke 23, dia jalan lagi, dia ke 34 nih. Ketemu ini lagi nih. Nah, berkurang jadi 600 nih sekarang. Gitu. Nah, ini salah satu PR ya, PR. Oke, teman-teman silakan bisa dikerjakan. Ya. Nanti udah ini kita nyoba yang lain, belah ketupat. Yuk, silakan coba ya. Jadi ini repeat-nya seperti ini. Nah, ini kita boleh simpan ya. Buat 5 kotak. Ya, 5 kotak rename baru kita save. Nah, ini udah ada ya. Ada di folder download. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan coba. Ini bikin 5 kotak. Udah ini nanti kita coba. Pak Michael, kita tes sampai jam berapa ya? 14.20 atau sampai jam 3? 15.20 atau jam 3? Biasanya sih kalau kemarin 1 jam, Pak. Nah, boleh 1 coba jam. didiskusikan sama teman-teman, sama anak-anak. Kalau misalkan setuju untuk diperpanjang, saya mengikuti, Pak. Oke, ya silakan teman-teman ya. Nanti kalau udah jam 3 selesai, boleh gitu kan ya. Tadi kita mulainya jam 14.10 atau jam 14 harusnya? Saya tadi baru join 14:06 sih, Pak, udah mulai. Iya, emang udah mulai. Tadi aku mulainya jam 2 sih. Anak-anak udah pada ngumpul sih. Oke, ya silakan dicoba dulu ya. Ini salah satu PR-nya. Jadi nanti ada 2 PR. Satu ini adalah belah ketupat ya. Yang dikumpulkan teman-teman capture-nya gini aja. Satu layar, nggak usah di crop ya. Kenapa nggak usah di crop? Supaya saya bisa tahu nih tanggal teman-teman buatnya kapan juga ya. Ada namanya. Ini di crop aja. Jadi dikumpulkannya boleh JPEG-nya boleh gitu kan ya.
udah di running. Jadi kan kalau gini kelihatan nih. Kalau ngumpulkan VR fix codingnya, saya kan harus compile lagi, jadi lebih lama. Dan itu kadang-kadang orang bisa bikin copy-copy gitu kan ya, tinggal kirim ke temennya gitu kan. Kalau capture gini teman-teman minimal nyoba gitu kan, tahu. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang sudah selesai bilang ya, silakan nyoba. Ini latihan ya, latihan sebetulnya untuk latih logika. Nah, nanti kalau betul-betul di tempat kerja kita bikin programmingnya kompleks. Kompleks ya. Kalau logikanya kita nggak terlatih gitu kan akan sulit gitu kan. Begitu nemu persoalan tuh sulit ya. Tetapi ini saya kasih yang gampang-gampang supaya berlatih. Oh, ini looping tuh kayak gini nih. Nanti kita belajar if then else gitu kan ya. Kondisi kalau ada kondisi seperti apa gitu kan ya. Nah, itu dilatih ya. Nanti akan kepake lah. Bukan hanya di dalam komputer, tidak dalam kehidupan sehari-hari juga kita nanti kepake nih looping kayak gini gitu kan ya. Oh, ini ada yang pekerjaan berulang ya udah gitu kan ya. Kita bisa melakukannya hal yang sama. Ya, reusable artinya. Yuk, silakan. Kalau yang udah bilang ya. Dengan seperti ini kita bisa bikin sebetulnya bukan hanya kotak. Kalau kita mau bikin lingkaran bisa nggak? Lingkaran bisa sebetulnya ya. Segi 4, segi 5 juga bisa. Segi 6, segi 7. Kalau lingkaran itu saya sih biasanya bikin lingkaran pakai segi 10. Udah bentuk kelihatan ya. Kalau kecil kelihatan udah bentuknya lingkaran. Kalau enggak pakai segi 36 gitu kan ya. Sisinya ada 36, itu udah bentuknya mirip lingkaran juga ya. Boleh scroll ke atas gak Pak? Mau lihat atasnya. Oh, atasnya boleh, silakan. Atasnya buat ini aja sih. Oh, yang set jarak ini ya. Ini drive-nya 100, 200 sama aja. Ini buat kotaknya 5 buah kotak ya, 5 kotak pakai. Nah, sebetulnya ada perintah yang kelima nih di kotak kelima. Sebetulnya kalau udah di 45 dia nggak usah gerak lagi ke sini gitu. Nah, nanti saya jelaskannya setelah ini. Ini keterangan yang tadi ya, ini buat set nih. Set misalnya ya, ini itu adalah gini. Set X itu berapa? 1800 gitu kan ya. Nah, gini perintahnya. Kalau yang ini change by. Ya. Change by itu yang bagian sini sebentar. Nah, yang itu ya. Change ini by tadi. Saya turunin dikit ya.
Mana notepad tadi? Nah ini. Change X by berapa gitu kan ya. Kalau ini minusnya 400 boleh ini. By minus 400. Nah, gini. Ya, ini perintahnya gini. Di variabel gini lah. Ini yang sebut dengan inisialisasi data. Atau inisialisasi variabel. Kalau ini buat counter. Counternya buat nambahin ya, nambahin atau mengurangin. Jadi kalau ini mengurangi. Ini nilai X sebelumnya dikurangi 400. Boleh nggak tambah? Boleh. Kalau ininya jadi tambah, berarti nilainya bertambah. Nah teman-teman kalau yang sudah selesai, bisa gambarnya balik nih. Dari kotak kecil ke kotak besar, ke kotak besar lagi, ke kotak besar lagi, ke kotak besar lagi. Sebab kalau yang sudah selesai ini ya, kalau ini kan bikin dari besar ke ngecilin. Kalau saya mulainya dari 45, berarti kita geser dulu ke 45, kemudian geser di ini kotak, bikin kotak. Pak. Ya, silakan. Mau nyoba? Enggak, mau lihat. Ya, mau lihat yang bawahnya, Pak. Oh, lihat yang Kuatnya. bawahnya. Oke. Ntar aku geser ya. Ini ketutup. Aku geser dulu si ininya, si zoom-nya. Nah. Scroll-nya mana dia? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. Nah, di bagian sini, teman-teman, ini ada fungsi buat melihat variabelnya nih. Ya, ini fungsi buat mengontrol variabel gitu kan ya. Nantilah nggak sekarang lah, supaya teman-teman nggak pusing. Saya lewat dulu ini. Oke, stop. Kita bisa jalanin. Nah, nanti teman-teman bisa ganti nih. Ini warnanya merah, kotak berikutnya warnanya hijau, berikutnya warnanya hitam misalnya. Boleh juga. Nanti ya itu ya, kalau kita udah bermain nanti if then else. Kita masih pakai grid map ya. Nanti kita nyoba yang lain lah. Ada misalnya pakai disk move ya, mindahin disk logam, mindahin ke tempatnya ya. Nanti kita bisa juga menghancurkan benteng ya. Ada disk bukan disk, namanya apa ya? Castle ya. Castle crash ya. Jadi ngedorong si itunya. Nanti itu kita udah bermain sensor. Nah, sekarang latihan yang sederhana aja dulu. Nah, itu yang nggak perlu tuh. Dia ke 56. Harusnya sebetulnya udah di 45, udah 45. Oke, ada yang udah selesai? Nah, ini yang sebetulnya nggak perlu tuh di bagian kelima gitu kan ya. Nah, yang ini yang sebetulnya nggak perlu. Kalau kotak kelima, bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, caranya gini. Ini kita bikinnya 4. Jadi 4 kotak. Khusus yang 4 ke 5, kita hanya butuh ini saja. Ya, jadi kita bisa copy nih. Duplicate yang ini ya, saya taruh dulu di sini, ntar saya geser dulu ini. Nah, ini bikin kotak yang kelima. Nah, kotak kelima ini kita nggak butuh. Buang. Nah, jadi kita bikin ini 4 kotak. Yang loopingnya mirip seperti ini, dia nanti adakan maju ke berikutnya gitu kan ya.
Nah, khusus yang ini, kelima ini, dia hanya buat kotak aja. Jadi nggak perlu maju lagi. Kalau ini kan udah di 45, dia ke sini. Ke 55, ke 56 kan. Nggak butuh kan sebetulnya. Dia udah berhenti aja di sini harusnya kan. Jadi saya buat ini loopingnya dalam 4 kali. Nah, nanti tinggal ditambah yang ini gambar aja. Coba kita lihat ya sekarang. Nah, jadi bikin program kita bisa bikin yang lebih tepat gitu kan ya, logikanya. Jadi bukan hanya sekedar pengulangan nih. Ini kan nih bikin 4 nih. 4 ya. Ini kotak kedua, dia bikin kotak kedua. Kotak kedua, nanti dia bikin kotak ketiga ya. Kotak ketiga masih sama sampai kotak keempat. Ya. Ini kotak keempatnya, dia mulai di 34. Ya. Oke. Nah, lihat ini kotak kelimanya. Ada yang salah itunya. Dia berhenti di 45 tuh, dia nggak gerak lagi. Ini saya ada yang salah, ada yang kurang, bukan salah ya. Set print, set move down-nya ini. Nah, ini di sini tambahin. Ya. Oke, ini jadi lebih efisien. Baik, teman-teman, ada yang udah selesai belum? Saya ganti ini berapa persen ya? Owen udah nyeribu 1000, nggak pengaruh ya. Saya 200, nggak dapat 500 juga kayaknya masih tetap deh. Tuh sama. Makanya dengan 100 ya. Kalau di literaturnya maksimum 100 sih sebetulnya. Nah, teman-teman nanti ini sebetulnya ada sertifikasinya ya. Sertifikasinya didapat dari sini ya. Dapat dari VRFX ya. Latihan itu kira-kira 17 jaman lah, sampai 20 jaman gitu kan ya. Nanti belajar sensor dan segala macam. Bisa ikut sih sertifikasinya, gratis. Nah, nanti dapat sertifikat. Oke, yuk. Ada yang mau nyoba? Kalau yang tadi 5 juga nggak masalah sih, cuman dia ada kelebihan, dia gerak lagi dari 45 ke 56 gitu. Kalau yang ini udah lebih rapi ya. Ya, tuh ke 45 dia gambar, terakhir dia 45 nih, nggak gerak lagi. Nah, gitu. Ya, jadi ketika kita bikin looping, perhatikan terutama di bagian awal dan di bagian terakhir. Ya, kita bikin program apapun kalau looping itu biasanya yang kritis itu adalah di bagian awal, nanti di bagian terakhir nih. Dicek ya. Kadang-kadang logika kita suka salah di situ. Ya. Oke, yuk. Ada yang udah nyoba nggak? Siapa yang nyoba? Christian, nyoba Christian? Ya, sok Christian nyoba kalau udah selesai. Jangan takut salah ya teman-teman. Salah mah, nah, namanya bikin program nggak apa-apa. Kalau salah bikin jembatan, nah itu berbahaya. Ya, harusnya bikin jembatan harusnya disimulasikan dulu juga ya. Oh, kamu udah bisa main blok ya? Oke. Nah, berarti kamu pernah pakai ya ini ya? Udah diajarin sama Pak Michael ini nih? Belum, Pak. Kalau sama Pak Michael belum sih. Belum, dulu Belum belajarnya sampai sama sini Pak Mul soalnya. ya? Christian Oke, dulu nanti belajar blok di mah mana nggak dulu. katanya? Hmm? Kamu belajar sendiri atau belajar sama Pamul?
Sendiri sih kayaknya. Oh, sendiri. Oke, ya udah hebat lah ya. Ya. Nanti blog saya nggak pakai dulu ya. Nanti teman-teman sabarlah, pasti kebagian. Oke. Oh, ini kamu geraknya ke. Ada yang salah. Ya. Udah di reset belum itu? Nah, harus di stop dulu. Nah, itu jalan-jalannya ya. Jadi bikin program pakai visual programming gitu atau block programming ini nggak akan salah sintaksnya. Yang salah adalah alurnya atau logikanya. Kamu ngambilnya ke kanan dulu ya. Oke, nggak masalah. Yang kemarin sih. Ya, yang kemarin emang latihannya kita ke kanan ya. Oke, ya berhenti. Oh, nggak jalan. Sip. Udah dikurangin ya itunya, ada change by berapanya ada ya? Oh, ada di blok. Oke, kamu bikinnya di blok. Ya, kotak ketiga. Oke, nanti PR-nya teman-teman ini satu sama bikin belah ketupat ya. Nah, ada videonya, saya sudah berikan contohnya. Nah, yang itu maksud saya tuh, gerak lagi ke situ. Cara ngakalinnya kayak gitu. Jadi pengulangannya kita 4 kali bikin kotaknya, yang kelimanya dibikin berbeda. Oke, thank you. Bagus. Baik, ada pertanyaan? Oke, saya tunjukkan PR-nya ya sebelum kita akhiri. Oke, nanti teman-teman silakan dibuat, ini bisa di capture. Nah, PR-nya ini. PR-nya ini boleh dilihat latihan-latihan bikin benteng ya, ini bikin kotak spiral juga sama ya. Sekarang masuk saya ke tugasnya. Tugasnya saya udah buatin sih sini. P2 ya. Kalau P itu pelajaran, T itu tugas ya. Nah, tugas. Oke, saya edit dulu. Tugasnya sama yang bikin kotak tadi. Tadi kotak berarti kalau yang udah selesai mah tinggal nanti di capture aja ya jawabannya. Nah, yang ini adalah bikin belah ketupat. Yang ini yang bagian B ya. Saya udah kasih jarak-jaraknya. Dapat dari mana nih 1272? Itu sebetulnya rumus Pitagoras ya. Kalau kita punya dua sisi yang sama, Pitagorasnya ini ya. Oke, ini saya tunjukkan. Itu bisa dilihat ya. Jadi dia gerak dulu ke sini. Ya. Nah, ini saya pakai grid-nya yang nggak ada number-nya ya. Jadi hanya grid map aja. Nah, ini kotak yang pertama. Ya, ini sudutnya 90 derajat. Oke, dia gerak, nah sama seperti itu. Ini sebenarnya kotak, cuman dia miringin gitu ya, dia belah ketupatnya. Nah, ini kotak kedua, sama jarak-jaraknya udah diberitahu. Nah, ini nanti gunakan looping ya, jadi enak. Nah, gitu. Kotak ketiga, ini. Nah, nanti teman-teman kalau udah lancar bisa bikin lingkaran atau apapun segitiga dan segala macam bisa. Nah, ini PR yang kedua. Nah, oke. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau lihat satu lagi ini sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Pak Teddy, Ya, Pak Joni. sorry, untuk yang soal kelihatannya ada yang harus direvisi tulisannya, Pak. Oh, tulisannya ada yang mesti direvisi. Karena itu kelihatannya untuk segi panjang. Coba saya cek ya sebentar. Yang mana ya ini? Yang terakhir, Pak. Yang B ya? Bukan yang terakhir. Itu kalau di belah ketupat itu nggak ada garis vertikal, Pak. Oh iya Jadi ini. sisi miring kiri. Oh ya ini warna-warnanya ya? Ya,
Jadi mungkin bukan garis vertikal, tapi mungkin garis sisi miring kiri atau Sisi miring ya. Kotak pertama ini ini warna-warnanya. oke. Ya. Yang bawah Nah, ini ya sisi miring ya. Oke, sisi karena nggak ada miring ya. vertikal. Gitu. Garis miring ya. Oke. Ya, makasih Pak Joni. Nanti ini teman-teman warna nggak usah dulu lah ya. Warnanya nggak usah dulu. Kotaknya nggak usah pakai warna. Nggak usah pakai warna dulu lah. Karena kita belum pakai if. Kasus kedua ya sama lah ini. Oke. Warna mah belakangan ya. Kita nanti pertemuan berikutnya kita bahas mengenai if ya. Oke, hari ini kita belajar looping, kemudian belajar variabel juga ya. Ini kumpulkannya capture aja. Ya, jadi ada dua program. Code-nya nggak usah lah. Hasil capture-nya. Taruh di Word ya. Oke. Saya stop ya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang perlu diulang? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri, kita berdoa dulu ya, mengucap syukur ya. Baik, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Biarlah ini menambah wawasan kami, menambah pengetahuan kami. Berikan semangat pada siswa kami Tuhan, supaya bisa melihat bahwa kebutuhan akan tenaga-tenaga IT yang terampil itu akan semakin banyak. Dan kami berharap siswa-siswa SMA ini juga nanti akan bisa kuliah dan mereka juga bisa berperan di dunia teknologi informasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih Pak Michael, terima kasih Pak Joni, makasih. Kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan jadinya hari apa ya? Tadi jadinya hari Rabu Pak, tapi dimulai jam 2:15. Oh, oke, boleh. Karena minggu depan Imlek ya, Sinsyah ya. Oke. Selamat merayakan bagi yang merayakan ya. Oke, terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Teddy, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di minggu depan di hari Rabu ya. Hari Rabu, baik. Ya, makasih juga. Saya izin pamit ya. Ya, yuk. Jangan lupa PR-nya ya, dikerjakan. Kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanya ya. Makasih. Saya Liv ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Ya, mohon izin. Oke.